Selamat pagi rekan-rekan terus dikasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Yang pasti baik-baik aja. Ya, rekan-rekan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan untuk penyertaan di sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang kami renungkan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Ya, rekan-rekan terus dikasih dalam Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari 1 Samuel 30 ayat yang ke-21 hingga yang ke-25 yang menyatakan, ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya, dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa, dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya, hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Rekan-rekan teruna, sobat teruna, pasti tahu dunia kita ini dipenuhi dengan orang-orang baik, dan juga pasti dipenuhi juga dengan orang-orang yang jahat, egois, dan yang enggan berbagi untuk sesama. Banyak. Jadi ada yang baik, juga ada yang jahat. Dan mereka ini tersebar di mana-mana. Dan tidak jarang juga ada di sekitar kita. Mungkin kita nggak tahu. Biasanya kalau tahu kehidupan atau sikap dari orang-orang di sekitar kita, berarti kita tandanya kenal dan punya hubungan baik, atau tahu sikapnya seperti apa. Kehadiran mereka atau kehadiran yang jahat ini mungkin bisa dibilang meresahkan, ya, membuat kita berpikir, membuat kita menyatakan apakah kita bisa tetap membawa damai dan sukacita di sekeliling kita yang mungkin jahat. Terus kita gimana berhadapan dengan mereka? Pasti ada timbul-timbul pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, dalam bacaan kita hari ini, Daud dan pasukannya sedang memenangkan peperangan. Ya. Melawan siapa? Melawan Amalek. Setelah berperang, dia membawa apa? Jarahan atau bawa hasil kemenangan dari peperangan tersebut. Mungkin pada zaman itu banyak peperangan-peperangan, kalau kita menang atau kita memenangkan suatu peperangan, itu pasti akan membawa hasil atau membawa hasil jarahan. Ketika kalah, pasti dia memberikan sesuatu kepada si pemenang. Nah, hasil kemenangan itu yang dibawa oleh Daud harus bisa dibagi sama rata. Tapi yang terjadi, ada sebagian orang yang berperang tidak ingin membagikan hasil kemenangan itu kepada orang yang tidak berperang.
Karena mereka merasa yang nggak pergi nggak beri kontribusi apa-apa, tidak memberikan dirinya untuk ikut berjuang. Mungkin orang yang berperang itu berpikir seperti itu. Orang yang nggak ikut berarti nggak berkontribusi. Atau mungkin bisa kita ambil contoh, kalian sebagai panitia atau kalian sebagai tim OSIS di sekolah, kalian hanya namanya aja. Atau kalian melihat kalian udah aktif-aktifnya, kalian semangat-semangatnya membentuk acara, tapi teman kalian atau rekan kerja kalian tidak melakukan apa-apa. Ketika seneng, ketika disanjung, justru dia berpikir, yang bekerja ini berpikir bahwa harusnya gue yang disanjung, kenapa dia yang disanjung yang kerja apa-apa. Harusnya yang dapat hadiah atau yang dapat pride-nya itu yang melakukan pekerjaan tersebut. Tapi di sini Daud mengingatkan kita, semua yang mereka dapat itu adalah karena Tuhan. Semua yang didapat oleh Daud, hasil kemenangan itu atau hasil juara itu karena Tuhan, bukan karena kekuatan sendiri. Jika Tuhan tidak menyertai mereka, mungkin Daud ini akan kalah, ya. Hasil yang mereka bawa juga adalah karena Tuhan, ya rekan-rekan, sehingga harus dibagi adil kepada sesama. Jadi nggak hanya hasil yang dimenangi itu hasil kita sendiri, tapi juga kita harus bisa berbagi dengan sesama. Nah, dari kisah ini kita belajar dari Daud. Apa yang kita pelajari? Bahwa menghadapi orang-orang yang egois, pasti kita ngerasa jengkel, mau menang sendiri. Tapi Daud dapat mengatasi dengan situasi yang terjadi pada saat itu, dan mengingatkan mereka bahwa semuanya itu sekali lagi terjadi karena Tuhan, bukan karena kekuatan sendiri. Sehingga yang dimana kita harus bisa membagikan damai sejahtera untuk sekeliling kita dan keadilan bagi semua orang. Mari kita menghadirkan damai dan sukacita dimanapun kita berada. Jika ada kelebihan yang ada, mari sedia untuk berbagi dengan sesama. Jangan takut kehabisan, jangan takut kekurangan. Pasti Tuhan akan mencukupkan. Amin. Rekan-rekan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan untuk apa yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, mampukan kami agar kami bisa mampu memberikan damai sejahtera bagi sekeliling kami, dan jadikanlah aku sebagai orang yang selalu membawa damai, sukacita bagi sesamaku. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.